Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Rafah Bogor, yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Muhammad Nasir Zain MA, juga ibunya Hajah Ida Faridah Fauzi, serta Ustadzah Ebira Hasanatina MA. Kita doakan semoga segenap keluarga besar Pondok Pesantren Rafah dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimuliakan hidupnya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Para ibu-ibunya, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, juga adik-adik santri, kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah, diselamatkan hidup dunia dan akhiratnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya pernah dengar dari seorang psikolog ya, yang bercerita bahwa hal paling utama untuk didapat oleh seseorang manusia dalam hidupnya, kebutuhan paling mendasar dalam hidup seseorang manusia di atas muka bumi ini adalah penerimaan. Anak yang paling bahagia bukan yang dikasih harta paling banyak sama orang tuanya, bukan. Apalagi sebagai anak masih belum ngerti caranya membelanjakan harta. Istri yang hidupnya paling menyenangkan sebagai seorang istri bukan yang dapat transferan paling banyak, bukan. Yang ngomong begitu pasti karena transferannya kurang. Seorang suami yang paling bahagia bukan suami yang punya istri paling jago masak. Kalau ada seorang suami berpikir seperti itu, pasti karena istrinya nggak pinter masak. Orang tua yang paling bahagia bukan orang tua yang punya anak-anak yang paling pintar, paling lucu, paling juara, berprestasi, bukan. Bukan. Termasuk juga guru, termasuk juga murid. Murid yang bahagia bukan yang paling pintar. Banyakan malah pinter-pinter pada pusing, apalagi yang gak pinter. Guru juga begitu. Guru yang bahagia bukan yang paling bisa mengajar, paling bisa dengerin sama muridnya, bukan. Orang paling bahagia di atas muka bumi ini secara umum ini ya,
secara kebutuhan dasar umat manusia. Orang yang hidupnya paling bahagia adalah yang mendapatkan penerimaan. Anak yang bahagia, anak yang diterima sama orang tuanya, lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Istri yang paling bahagia adalah istri yang diterima sama suaminya. Saat dia lagi sehat, terima suaminya. Saat dia lagi sakit, diterima, dipahami, dimengerti sama suaminya. Saat dia lagi seger, saat dia lagi lelah, saat dia lagi keadaannya seneng, saat dia lagi sumpek, saat dia lagi bad mood. Istri yang paling bahagia adalah istri yang diterima apa adanya oleh suaminya. Demikian pula dengan suami. Ada suami-suami yang kalau habis transfer sama istrinya senyumnya lebar. Tapi kalau udah jauh dari masa-masa transfer, senyumnya tambah sempit. Istrinya kalau udah duitnya udah sedikit, istrinya nggak bisa diajakin ngobrol dikit salah, diomelin sampai suami berasa kayak ada dalam adegan film horor. Kesian. Dia hanya diterima di saat dia kaya, di saat dia memberi, di saat dia mampu. Di saat dia nggak bisa seperti itu, dia tidak lagi diterima sama istrinya. Karenanya laki-laki banyak yang sampai menghalalkan segala cara asal bisa diterima sama istrinya, sampai kerja sampai yang haram-haram dikerjain. Jadilah ada pejabat korupsi, ada polisi tukang hilang, segala macam urusan-urusan sampai kadang-kadang yang haram dikerjain. Ada banyak istri-istri karena merasa nggak diterima sama suaminya apa adanya, sampai pergi ke salon kecantikan, hidungnya dimancungin, alisnya disulam, bibir disulam, dipakein payet sana, payet sini, tarik benang. Itu muka bukan kain, Bu. Kesian saya ngelihatnya. Kenapa? Suamimu nggak suka hidung kamu pesek? Bilangin sama dia, kucing tambah pesek tambah mahal. Bilangin sama dia, orang perempuan tuh kalau hidungnya pesek, umurnya panjang, nafasnya hemat. Saudaraku sekalian, penerimaan itu hal paling penting yang dibutuhkan seorang manusia, diterima. Jadi anak paling bahagia, anak yang diterima sama orang tuanya. Lagi dia bagus nilainya, orang tuanya terima. Lagi dia jelek nilainya, orang tuanya terima. Lagi dia berhasil, orang tuanya terima. Lagi dia ikut lomba, kemudian gagal, nggak jadi menang, orang tuanya terima. Selalu tersedia dekap hangat ibunya terhadap semua keadaan-keadaan anaknya. Itu adalah anak paling bahagia hidupnya, diterima sama orang tuanya dengan segala kelebihan kekurangannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka saya beritahu kepadamu, dengarkan saya. Sebagai hamba, hal paling penting untuk kita miliki sehingga menjadikan hidup kita bahagia dunia hingga akhirat adalah menjadi hamba
yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai umat, hal paling penting untuk kita dapatkan dari baginda kita Nabi besar Muhammad adalah menjadi umat Nabi Muhammad yang diterima oleh Nabi Muhammad. Jadi umat yang diterima sama Nabi Muhammad. Jadi hamba yang diterima sama Allah. Jadi hamba yang diterima sama Allah. Jadi umat yang diterima sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina Ibrahim al-Khalil, Khalilullah, kasih Allah. Satu waktu sesudah mengalami ujian-ujian berat dan lewat ujian tersebut, Allah kasih hadiah besar. Nabi Ibrahim dapat hadiah besar. Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah yang akan menjadi rumah Allah, yang akan menjadi tempat nomor 1 di atas muka bumi ini bagi siapapun yang ingin datang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah tersebut. Dibangun berdua, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Bangun sampai jadi tuh Ka'bah. Habis selesai kebangun Ka'bahnya, Nabi Ibrahim diperintahkan tawaf di Ka'bah tersebut. Waduh, Bu, pakai sampai sekarang orang kalau berangkat haji gak bilang mendapatkan panggilan Allah atau panggilan Nabi Muhammad, Nabi kita, tapi dibilang memenuhi panggilan Nabi Allah Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim yang pertama bangun Ka'bah. Tiap ada orang tawaf, Nabi Ibrahim ikut dapat pahalanya. Kebayang gak pahalanya Nabi Ibrahim kayak apa? Ibadah besar luar biasa membangun Ka'bah yang gak ada duanya, Bu, gak ada cabangnya. Ka'bah gak pernah buka cabang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa yang disampaikan Nabi Ibrahim sesudah membangun Ka'bah? Kita semua baca di dalam Al-Quran doanya Nabi Ibrahim sesudah membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah, terima ya Allah. Taqabbal minna. Kami udah bangun Ka'bah nih. Segala daya, upaya, keringat, air mata udah kami curahkan untuk melaksanakan amanat membangun Ka'bah. Tapi ya Allah, kalau tidak Engkau terima, nggak jadi apa-apa. Meski sebesar apapun yang sudah kamu lakukan, jika tidak diterima, nggak ada artinya apa-apa. Kamu udah bikin masakan enaknya kayak apapun, kamu suguhin di hadapan suami kamu, terus suami kamu nggak mau, nggak terima tuh masakan, apa artinya coba? Kamu memasak buat dia, walaupun sesudahnya, karena dia nggak makan, dimakan sama yang lainnya, hati kamu tetap nggak sama. Betul? Betul? Saudariku sekalian yang saya muliakan, karenanya lebih daripada sesuatu amal, lebih penting dari memperbanyak amal, memperbagus amal, lebih penting daripada itu adalah amal tersebut apakah diterima atau tidak.
kepada yang karenanya amal itu kita lakukan. Makanya doanya Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha sami' mendengar, al-alim zat yang maha mengetahui. Tub alaina ya Allah, tub alaina, kembalikan kami kepadamu. Tub alaina, ampuni dosa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat. Sungguhnya engkau adalah zat innaka antat tawwabur rahim, zat yang maha ar-rahim, menyayangi hamba-hambanya. Liyakun qabulul a'mal ahammu ilaika minal amali nafsuh. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihi ridwanullah, seharusnya penerimaan amal jadi prioritas bagimu, bahkan mengalahkan amal itu sendiri. Beramal penting, tapi diterimanya jauh lebih penting lagi daripada amal itu sendiri. Istri kalau diterima sama suaminya, bu, suaminya ngelihatnya cakep aja udah. Anak diterima sama orang tuanya ngelihatnya lucu aja udah. Mau ngapain aja juga lucu aja. Subhanallah. Tapi kesian kalau nggak diterima. Istri nggak diterima sama suaminya nggak ada qabul, nggak ada penerimaan di hatinya kepada perempuan tersebut. Udah usaha dandan kayak apapun, udah pakai baju secakep apapun, udah masakin sebagus apapun, udah ngurusin rumah, ngurusin anak sehebat apapun, kalau suaminya nggak nerima, nggak ada artinya apa-apa. Kurang aja di hadapan suaminya, kesian. Makanya saya doain nih yang jadi istri di sini biar jadi istri yang diterima sama suaminya. Yang jadi anak di sini masih punya orang tua, semoga kamu jadi anak-anak yang diterima sama orang tua kamu. Yang jadi orang tua juga begitu, semoga kamu jadi orang tua yang diterima sama anak-anakmu. Sebagai saudara, semoga kita jadi saudara yang diterima sama saudara-saudara kita. Jadi teman yang diterima sama teman-teman kita. Jadi murid yang diterima sama guru-guru kita. Jadi guru yang diterima sama murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, diterima sama Nabi Muhammad sebagai umatnya. Saya kasih tahu fakta yang menyenangkan. Nabi Muhammad itu, para sahabat meriwayatkan, ketika ditanya, kayak gimana sih Nabi Muhammad orangnya? Innahu kana sahla. Nabi Muhammad itu orangnya gampangan. Gampang apa? Innahu kana sahlan idza ba', sahlan idza ishtara, sahlan idza anfaq. Nabi Muhammad itu kalau beli gampang. Gak nawar sampai ruwet banget. Ada tuh modelan orang kalau beli nawarnya sampai pembelinya mau sedekah aja dah. Ini berapa bang? 100.000. 20 boleh bang? Nabi nggak gitu. Innahu kana sahla. Nabi orangnya gampangan. Mau beli gampang, mau jual juga gampang.
Kalau jual apa-apa gampang. Misalnya gitu, Nabi jual, ini berapa nih? 100.000. 80 aja boleh gak Rasul? Boleh. Gitu. Gampangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahlan idza apa? Sahlan idza ata. Sahlan idza anfaq. Nabi itu gampangan ngasih. Gampangan ngasih. Gak usah pakai diminta, Nabi Muhammad ngasih. Apalagi diminta. Gak pernah nolak. Nolak buat ngasih. Siku sekalian saya muliakan, Allah pun bercerita mengenai sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang utusan, azizun 'alaihi ma 'anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian, ikut nanggung beban dalam kehidupan kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian, bil mu'minin, terhadap umatnya yang beriman, rauf, gak tegaan, rahim, gampangan sayang. Jadi saya kasih fakta kepadamu teman-teman, Nabi itu gampang sayang sama umatnya. Nabi itu gampang nerima umatnya, gampang. Nabi bukan orang yang sulit didekati. Nabi bukan seseorang yang sulit untuk kamu menjamahnya. Nabi bukan seseorang diantah berantah, bukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang mudah sayangnya kepadamu. Mudah sayangnya kepadamu. Apalagi sama kamu, nak. Adik-adik santri. Nabi sayangnya sama kamu gampang banget. Nabi nerimanya sama kamu gampang banget. Gampang banget. Kamu menyibukkan diri dengan ilmu yang dulu disampaikan sama Nabi Muhammad dari Allah Tuhannya. Gampang banget deketinnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa huwa fi talabil ilm, laisa baini wa bainahu illa darajatun nubuwah." Siapa yang meninggal dunia di saat sedang menuntut ilmu, ini yang menjadikan saya berniat untuk enggak pernah berhenti belajar. Ini yang membuat para ulama-ulama kalau lagi datang sakit minta dibacain kitab di sampingnya. Ini yang menjadikan orang-orang soleh kalau udah lagi sakit, apalagi udah sakit-sakit yang berat, minta diperdengarkan kajian-kajian ilmu. Biar mati dalam keadaan menuntut ilmu. Karena katanya Nabi Muhammad, siapa yang sedang menuntut ilmu kemudian meninggal dunia, dia akan bersama denganku hanya terpaut derajat kenabian. Luar biasa. Nabi gampangan sayang. Orang lagi nuntut ilmu meninggal dunia langsung barengan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya cuman Nabi Muhammad nabi, dia bukan, udah gitu aja. Tapi sisanya yang lain barengan sama Nabi Muhammad, senang bener, senang bener. Nabi gampangan sayang.
Ana wa kafitul yatim kahatain, kata Nabi Muhammad. Saya, kata Nabi, sama orang yang nanggung anak yatim. Ustazah, yang nanggung anak yatim tuh yang buka panti asuhan? Bukan. Nanggung anak yatim artinya adalah kamu punya anak-anak, suami kamu meninggal dunia di saat anak kamu belum balik. Kamu memutuskan untuk, saya mau kerja, saya mau nyari nafkah buat menghidupi anak-anak yatim saya. Saya nggak mau sibuk-sibuk urusan yang lain, saya mau konsentrasi sama anak-anak saya, biar anak-anak saya terdidik, anak-anak saya dapat kasih sayang saya penuh. Dengan cara itu kamu berarti telah menjadi seseorang yang menanggung anak yatim. Kan anak saya sendiri, Ustazah. Ya tapi kan anak kamu anak yatim. Atau seorang laki-laki yang menikahi janda, punya anak. Jandanya tersebut, janda meninggal dunia, orang tuanya atau bapaknya udah nggak bisa lagi nafkahin dia. Laki-laki tersebut sengaja menikahi perempuan itu dan menanggungkan nafkah bagi anak-anak yatim itu. Kata Nabi Muhammad, ana wa kafilul yatim kahatain. Saya sama orang yang nanggung nafkahnya anak yatim kayak dua jari ini nih. Gak jauh bedanya. Nabi, Bu, gampangan sayang. Gampangan sayang. Gampangan nerima umatnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjamu tamu yang dia kenal, dia sama saja dengan menjamu aku. Coba tuh, hanya karena kamu menjamu tamu, sama Nabi Muhammad dibilang, tamunya umatnya Nabi Muhammad nih, kamu jamu. Umatnya Nabi yang kamu kenal. Kayak barusan ini saya masuk ke rumah Bunyai, saya diberi makan, saya diberi minum. Menjamu seseorang yang Umi tidak kenal, yang Ustazah Ebira kenal. Ini katanya Nabi Muhammad, siapa yang menjamu tamu yang dia kenal, kata Nabi, dia seperti sedang menjamu aku. Siapa yang menjamu tamu yang dia enggak kenal, dia seperti sedang menjamu Allah. Gampang bener, mau diterima sama Allah, gampang bener diterima sama Rasulullah. Nabi Muhammad orangnya gampangan. Sehingga sekalian, lebih gampang dari kamu sebagai orang tua menerima anakmu. Bu, kamu lagi punya anak sekolah TK. Kamu jemput dia bubaran sekolah. Kamu datang nih ke TK. Barengan sama beberapa ibu-ibu yang lain nungguin. Pas sekolahnya dibuka, anak-anak bubar. Apakah kamu nyari yang paling cakep di antara anak-anak itu? Itu dia tuh paling cakep, saya pelukin dia. Nggak ada. Betul. Lagi bubaran sekolahan TK nih, apakah kamu mencari yang paling pinter dan berprestasi di antara mereka? Enggak.
Apakah kamu nyari yang bacaannya paling bagus, yang sekolahnya paling pinter? Enggak ada. Di antara semuanya nih, begitu keluaran sekolahan tersebut dibuka gerbangnya, kamu nyari tuh ada anak. Ya ampun Bu, ingusan. Bawa matahari. Rambutnya udah gak jelas. Apalagi bajunya. Kancingnya gak pas masuknya. Begitu kamu ngelihat dia, kamu senyum sama dia, dia senyum sama kamu, kamu bentangkan pelukan kepadanya dan dia pun nubruk kamu. Sambil kamu bilang, anakku, dianya bilang, mama. Kamu menerima dia. Kamu menerima dia. Kenapa begitu? Sebab dia adalah anakmu. Nabi Muhammad juga gitu. Nabi Muhammad gampang nerima saya. Nabi Muhammad gampang nerima kamu. Nabi Muhammad gampang menerimamu. Nak, dek, kak, bu, nek, gampang. Gampang. Syaratnya cuma satu, datang padanya. Kalau kamunya kabur, gimana mau diterima? Kalau kamunya menjauh, lari, gimana mau diterima? Satu aja masalahnya. Kamu datang apa enggak sama Nabi Muhammad? Maka, yuk. Ayo. Hidup kita nih enggak panjang. Saya kasih tahu. Dek, Bu, Kak. Hidup kita nih enggak panjang. 100 tahun yang akan datang udah enggak ada kita. Enggak usah nunggu 100 tahun. 50 tahun yang akan datang. Kalau dikumpulkan lagi yang ini, kita-kita ini, di tempat ini, paling yang hadir cuma berapa orang? Sisanya yang lain sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masalahnya, nih saya ceritain. Kamu gak punya waktu mendekat kepada Allah dan Rasulnya kecuali di masa hidupmu sekarang ini. Seperti yang Ustazah Ibira sampaikan tadi. Saya ini santri. Santriyah. Santriwati. Talibah, muridah. Saya panjang, belajarnya panjang. Lama dah saya pokoknya. Belajarnya lama. Dari mulai belum punya KTP, sampai punya KTP, sampai punya paspor, sampai punya visa. Tuh, saya belajarnya. Dari mulai Darul Lughah wa Dakwah, Bangil, Raci, Pasuruan. Habis itu ke At-Tauhidiyah, Tegal, Jawa Tengah. Habis itu ke Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Habis itu saya ke Daruz Zahra, Tarim, Hadramaut, Yaman. Saudara sekalian, dari mulai belajar sampai saya ngajar, sampai saya berhenti ngajar, sampai saya kawin aja masih balik lagi ke pondok pesantren. Kurang lama apa saya mondoknya coba? Udah kawin nih masih balik lagi saya. Sama suami saya sendirian aja. Buat menyelesaikan urusan belajar dan mengajar saya yang belum selesai. Habis itu baru pulang lagi dan mengajar sampai dengan sekarang ini. Dek, saya di pondok pesantren 12 tahun.
Saya keluar dari pondok pesantren saat usia saya 23 tahun. Dan 23 tahun tersebut, 12 tahunnya saya berada di pondok pesantren. Artinya bahwa hanya 11 tahunan aja yang saya nggak di pondok pesantren saat itu. Lebih lamaan mondoknya sebelum kawin daripada di luar pondoknya. Saya betah banget di pondok pesantren. Tapi kalau kamu mau tahu, saya kalau ditanya, Ustazah kan betah di pondok pesantren, kapan waktu Ustazah paling senang? Adalah ketika saya lagi pulang. Saya betah di pondok pesantren. Tapi kalau pas lagi pulangan, lagi liburan, pulang ke rumah, itu adalah saat-saat yang paling saya inginkan. Udah ditandain kalendernya. Kurang berapa hari, coret satu, sampai hari kepulangan. Kenapa saya senang pulang? Saya baru ngerti jawabannya sesudah bertahun-tahun saya mengajar dan tinggal di Jakarta. Satu waktu, saya lagi ada di jalanan, pakai HP saya buat map, buat baca peta. Karena mau pergi satu majelis. Waktu lagi di jalan, ada HP masuk, ada telepon masuk dari nomor yang nggak saya kenal. Saya nggak biasa jawab panggilan dari nomor yang nggak saya kenal. Jadi nggak usah coba-coba telepon saya. Tidak akan saya angkat. Teman-teman sekalian, cuman masalahnya HP-nya lagi saya pakai buat jadi petunjuk map. Yang kalau saya nggak tutup tuh, si mapnya saya nggak ngerti waktu itu gimana, tapi nggak bisa jalan gitu. Jadi susah saya mau ngelihat mapnya itu kalau saya nggak angkat. Akhirnya mau nggak mau saya angkat, saya mau ngomong sama dia, maaf, boleh kamu tutup nggak teleponnya? Ketika saya angkat, ada suara tangisan dari seberang. Maksudnya dari orang yang telepon tadi itu. Nangis. Nangisnya kayak sesek banget gitu. Saya ngelihatnya jadi kesian. Jadi saya bilang sama yang bawa kendaraan, sama yang nyetirin saya waktu itu, saya bilang, boleh kita minggir dulu, boleh minggir dulu. Saya minggir, jalanan, saya lihat juga belum terlambat saya ke sana, jadi saya minggir dulu. Habis itu bilang, boleh pakai map kamu aja buat jalannya karena bingung. Saya angkat telepon perempuan tersebut. Dia bilang, habis sudah tangisannya reda, saya bilang, kamu siapa gitu kan? Dia bilang, Ustazah nggak kenal saya. Oke. Ustazah jangan tanya siapa saya. Oke. Udahlah dia bikin map saya jadi gak jalan. Dia yang telepon, saya gak boleh tanya siapa dia. Tapi karena dia nangis, saya kesian. Saya bilang, baiklah. Kalau gitu, ada apa sama kamu? Dia bilang, saya dapat nomor Ustazah dari temennya Ustazah. Oh, udah panjang deh kayaknya ya. Terus dia bilang gini, Ustazah, saya kabur dari rumah sama pacar saya. Oke. Ini saya juga nggak kenal siapa dia ya. Jadi kamu jangan coba-coba, jangan-jangan nggak ada. Jangankan kamu, orang saya aja nggak tahu. Saya kabur sama pacar saya, Ustazah. Sekarang saya bingung, saya udah berhari-hari
Saya udah berminggu kabur dari rumah. Saya harus gimana Ustazah? Saya tanya sama dia sekarang. Saya bilang, sekarang gini deh. Kamu sekarang sama pacar kamu? Iya. Kabur dari rumah? Adakah kamu hamil? Saya nanya kayak begitu karena terkait hukum. Ya, hukum fikihnya harus dilaksanakan. Dia bilang, enggak Ustazah. Saya tanya lagi, apakah kamu masih perawan? Dia bilang, enggak Ustazah. Oke. Saya nanya juga bukan karena kepo, bukan. Tapi sekali lagi ini terkait urusan hukum, urusan fikih. Apa yang harus saya lakukan Ustazah? Saya bilang begini, nomor satu hal yang harus kamu lakukan adalah taubat kepada Allah. Karena kamu sudah melanggar aturan Allah. Kamu hambanya, kamu malah berbuat maksiat padanya. Yang kedua, saya bilang, kamu harus segera, pertama taubat sama Allah, yang kedua kamu harus pulang ke rumah orang tua kamu. Pulang ke rumah orang tua kamu. Ustazah, jangan suruh saya pulang. Nah, kamu harus pulang. Tapi saya takut Ustazah. Kamu harus pulang, saya bilang. Saya takut saya diusir. Ya nggak apa-apa. Kalau kamu diusir, kamu pergi dulu. 10 menit balik lagi. Ketok pintu. Terus saja begitu. Ngemper aja di rumah orang tua kamu. Sampai orang tua kamu kesian sama kamu, nanti dibukain pintu. Kalau udah dibukain pintu, kamu pegangin kakinya, kamu minta maaf sama orang tua kamu kembali padanya. Kemudian sesudahnya jadilah anak yang baik sama orang tua kamu, tinggalkan dosa-dosa sampai orang tua kamu menerima dan Allah menerima kamu. Ustazah, apakah saya harus nikah sama pacar saya? Tak perlu dan jangan. Kenapa gitu Ustazah? Sebab pacar kamu adalah seseorang yang telah membawa kamu ke jalan dosa. Orang yang sudah membawa kamu ke jalan dosa, ke jalan neraka, bagaimana mungkin kamu bisa berharap untuk dia membawa kamu menuju surga? Tapi nanti nggak ada yang mau sama saya Ustazah. Kamu nggak usah urusan jodoh. Itu adalah urusannya Allah SWT. Kamu sekarang harus pulang. Begitu baik Ustazah. Dah tuh habis itu saya doain dia. Habis itu saya nggak tahu kabarnya teman-teman. Kamu jangan minta kelanjutannya gimana Ustazah. Mana saya tahu. Tapi inti dari cerita ini adalah saya betah di pondok pesantren, tapi saya seneng banget kalau pulang. Dia ini kabur dari rumah, artinya kan nggak kepengen ada di rumah karena menyangka di sana di luar rumah dia seneng, ternyata kan nggak seneng. Dia kabur sama pacarnya karena disangka di sana dia seneng sama pacarnya. Ternyata kan tersiksa. Disuruh pulang. Dia nggak mau pulang. Kenapa nggak mau pulang? Dia takut. Kenapa takut? Karena dia tahu yang di rumah nggak ridho, nggak nerima dia sebagai anaknya. Teman-teman sekalian, sama-sama pulangnya, tapi beda rasanya. Antara diterima sama nggak diterima itu perbedaannya luar biasa. Maka saya kasih tahu kamu, Bu, Kak, Dek, Nak, waktunya pulang kepada Allah pasti akan terjadi, mau atau tidak
tidak mau, suka atau tidak suka, maka dari sejak sekarang pastikan Allah dan Rasulnya berkenan menerimamu. Sebab kalau kamu ditolak, diusir sama Allah, kamu mau pergi kemana? Kita harus jadi hamba yang diterima sama Allah. Kita harus jadi umat yang diterima sama Nabi Muhammad. Biar kalau kita pulang kita senang. Biar kalau kita pulang kita senang. Pemilik akhirat Allah, pastikan jangan pulang kepada Allah kecuali setelah Allah ridha kepadamu, Allah berkenan menerimamu. Yang Allah paling sayang dari manusia, dari hambanya adalah Nabi kita Muhammad. Dia dikasih syafaat, dia dipegangkan kunci surga, dia menjadi seseorang yang menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Jika di hari akhirat kamu menjadi seseorang yang diterima sama Nabi Muhammad, maka keselamatan, kebahagiaan sudah ada di depan matamu kala itu. Jika di saat kamu masuk ke dalam kubur, Allah sudah berkenan menerimamu, Nabi Muhammad berkenan menerimamu sebagai umatnya, Allah berkenan menerimamu sebagai hambanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, wadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Menurut saya ini salah satu ayat paling romantis antara kita dengan Allah. Kata Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik. Di saat sakaratul maut, Allah bisikkan ke telinga ruh kita, wahai pemilik hati yang damai, wahai pemilik jiwa yang tenang, saatmu pulang. Ya Allah, Allah bahasanya enggak to be atau apa gitu. Allah bilangnya irji'i, pulanglah kamu, pulang. Dek, romantis banget Allah bilang sama hambanya yang diterima sama Allah. Nih, waktunya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kayak orang tua ketika anaknya mondok, kayak umi saya. Kalau udah datang waktunya pulangan, umi saya bilang, "Nak, nanti pulang kan ya? Tanggal segini kan ya pulang ya. Umi nanti masakin kamu ini. Umi udah rapiin tempat tidur kamu." Bahasanya kayak bahasa umi saya. Waktu saya waktunya pulang. Allah bilang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik hati yang tenang, wahai
kembalilah pulang. Ila rabbik, kepada Tuhanmu. Radiyah, Allah menerima kamu. Mardiyah, radiyah, kamu menerima Allah sebagai Tuhanmu. Mardiyah, kamu diterima oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi. Ya Allah, tapi saya nggak mau sendirian. Ya Allah, saya kalau mati, saya nanti di sana sama siapa ya Allah? Saya ninggalin keluarga saya ninggalin suami saya ninggalin anak-anak saya ninggalin sahabat-sahabat saya. Allah bilang, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Sudah aku persiapkan untukmu kawan-kawan yang lebih baik. Fadkhuli jannati. Tapi nanti di sana gimana ya Allah? Tempatnya nyaman apa enggak? Masuklah ke dalam surgaku. Mala ainun ra'at, wala udhun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Kesenangan, kenikmatan akhirat itu enggak pernah dilihat mata, enggak pernah didengar telinga, enggak pernah bisa dibayangkan sama hati manusia. Allah persiapkan untuk hambanya yang diterima olehnya. Dek, kalau kamu meninggal dunia dalam keadaan Nabi Muhammad ridho padamu, Nabi Muhammad menerimamu, bu, kalau kamu meninggal dunia dalam keadaan Nabi Muhammad sudah ridho padamu, Nabi Muhammad menerimamu sebagai umatnya, kayak apa rasanya jika bahkan di saat sakaratul maut Nabi Muhammad berkenan menjemputmu? Gimana kira-kira rasanya seseorang yang di saat sakaratul mautnya dia dijemput oleh Nabi Muhammad? Dan jangan kamu berpikir mustahil saya begitu. Enggak mustahil. Kan tadi saya bilang Nabi Muhammad itu orangnya gampangan. Gampang Nabi Muhammad. Gampang sayang, gampang terima. Syaratnya kamu datang, kamu deketin. Ibu-ibu sekalian, kamu sama anak kamu sih kamu lahirkan dengan separuh nyawa kamu sayangi dia, kamu susui dia. 2 tahun kamu kasih dia makan, kamu masakkan dia, kamu urusin dia. Dia sakit, kamu yang lebih sakit lagi. Udah segala daya upaya kamu sayangin dia luar biasa. Tapi bu, kalau anak kamu kabur dari rumah, kalau anak kamu kabur dari rumah, kalau anak kamu menyakiti kamu sampai bolak-balik mukulin kamu, bolak-balik gampar kamu, lama-lama di hati kamu bilang, gak punya anak dia gak apa-apa deh. Nyerah kamu lama-lama sama dia. Bukan begitu? Anak kamu, naudzubillah, kena barang-barang haram. Sampai akhirnya jadi pecandu. Udah sampai di jalanan. Kamu udah masukin rehabilitasi. Kamu balikin lagi ke rumah. Kabur lagi sama barang-barang haramnya itu. Lama-kelamaan hati kamu sampai bilang, udah gak punya anak dia gak apa-apa deh. Kamu kayak putuskan dia dari hati kamu.
kamu kayak nganggep dia udah bukan lagi anak kamu. Kamu kayak udah putus asa dari anak tersebut. Itu bukankah sesuatu yang mungkin terjadi? Betul? Demikian pula dengan Nabi Muhammad. Kamu umatnya, dia sudah mendoakanmu bahkan 1400 tahun yang lalu. Dari sebelum kamu ada di atas muka bumi ini, kamu sudah didahului oleh doa-doa indahnya. Di setiap malamnya beliau mendoakanmu, ya Allah ampuni umat saya yang sekarang ada ataupun yang akan datang. Ya Allah ampuni umat saya. Ya Allah yang mereka lakukan dosanya dengan sengaja ataupun yang enggak. Ya Allah ampuni dosa umat saya. Ya Allah sayangi umat saya. Ya Allah lindungi umat saya. Ya Allah selamatkan umat saya. Ya Allah masukkan umat saya ke dalam surga. Kamu udah disayangin sama Nabi Muhammad dari 1400 tahun yang lalu. Tapi Dek, kalau kamu waktu hidup di dunia udah kebangetan nakalnya, kalau kamu di atas muka bumi ini kabur-kaburan terus-terusan, kalau kamu di atas muka bumi ini hidup gak peduli sama Nabi Muhammad, saya takut Nabi Muhammad nyerah dari kamu, kemudian mengatakan dia sudah bukan lagi umat saya ya Allah. Kamu dipecat dari umatnya Nabi Muhammad. Kamu diusir dari kehadiratnya Nabi Muhammad. Dan berapa banyak yang kayak begitu, banyak yang kayak begitu, banyak yang kayak begitu. Banyak. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan ada banyak orang hidup di antara umat Islam, mati di antara umat Islam, dikuburin di pekuburan umat Islam, dikafanin sebelumnya pakai kafannya umat Islam, disolatin di masjidnya umat Islam ketika meninggal dunia. Tapi ia dibangkitkan tidak sebagai umat Islam. Kenapa? Karena dia memilih jalan selain jalannya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia lebih tertarik sama yang bukan dari Nabi Muhammad. Dek, kalau kamu seneng mengidolakan opa-opa Korea, ada yang begitu? Mana orangnya? Sampai HP-nya penuh menggambar-gambarnya dia tuh, fotonya dia, bayang-bayangin. Ya Allah, ya Allah. Hati-hati. Hati-hati. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang di akhirat nanti hanya dikumpulkan dengan yang dia cintai. Yang kamu idolakan itu gak dikasih sama Allah sujud barang 1 rakaat sekalipun. Yang kamu seneng lihat fotonya itu orang yang bahkan gak pernah sebut nama Allah sekalipun. Bukan deh, urusannya bukan karena, ya kan dia bukan orang Indonesia Ustazah, dia bukan orang, bukan. Urusannya adalah karena Allah tidak menginginkannya. Hidayah ini urusan Allah. Maka nggak usah taruh dalam hatimu cinta
kecuali kepada orang-orang yang ahli sujud kepada Allah, biar nanti di hari akhirat kamu bisa dikumpulkan bersama mereka. Ibu-ibu juga gitu ya Bu ya, gak usah kayak begitunya sampai segala. Pak masak ya hari ini, saya mau maraton drakor. Ada yang begitu di sini? Mana orangnya coba? Saudariku sekalian yang saya muliakan, Ustaz emang nggak boleh? Boleh, boleh aja. Cuman masalahnya hati kamu jangan punya kecondongan. Kamu sekedar tahu jalan ceritanya, kayak ada pelajarannya dalam kehidupan, ala kadarnya, sekedarnya aja. Nggak jadi masalah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan. Tapi kalau sampai hatimu condong, kepincut, seneng, naksir, apalagi mengidolakan, sampai kamu contoh cara pakai bajunya, sampai kamu makan makanannya padahal kamu nggak suka, dipaksain suka. Maksud kamu apa begitu coba? Maksud kamu apa? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yuk belajar biar cinta sama Nabi Muhammad. Ini saya punya cerita. Saya punya cerita. Diceritakan sama guru saya, Hubabah Nur, beberapa tahun silam. Waktu saya mondok di sana, dan beberapa kali juga Hubabah cerita ini. Ceritanya gini. Cerita ini dengar langsung sama Hubabah, sama ada seseorang yang menceritakan ini kepada beliau. Ada orang masuk Islam, perempuan masuk Islam di India. Tapi dia itu tinggal di India itu dengan orang di sekitarnya nggak ada yang Islam. Dia belajar bahasa asing, belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya, ketemu orang Islam, dia pelajari tentang Islam, habis itu dia baca banyak tentang Islam, akhirnya dia masuk Islam. Si perempuan ini. Satu waktu dia masuk Islam ini, keluarganya nggak ada yang tahu. Saya bisa lanjutkan ceritanya atau? Dia masuk Islam, keluarganya nggak ada yang tahu. Akhirnya dia kena sakit, kena kanker, udah stadiumnya udah berat, sampai dokter bilang kayak nggak bakalan sembuh gitu. Di hari-hari terakhir hidupnya, karena dia Islam, dia takut diperlakukan jenazahnya nggak sesuai dengan ajaran Islam, tapi keluarganya nggak ada yang tahu dia Islam. Jadi dia bilang begini sama keluarganya, boleh nggak saya minta tolong panggilin Fulan bin Fulan yang tinggal di sana, itu satu-satunya orang Arab, orang Islam di kampungnya dia, karena dia aslinya orang Arab. Ya, ada orang Arab hijrah ke sana, punya toko ini apa di situ, orang Islam tinggal di kampung dia. Orang-orang ngelihatnya, oh pesen terakhir nih, orang mau mati punya pesen kan mesti dilaksanakan gitu. Jadi dipanggil tuh orang tetangganya yang Islam tadi itu. Begitu masuk di ruang rumah sakit, dia bilang, saya ini orang Islam. Oh, agama kamu Islam? Iya, tapi keluarga saya nggak ada yang tahu. Jadi saya mau minta tolong sama kamu, ini pesan saya. Kasih duit sama dia, orang laki-laki ini. Kalau saya meninggal dunia, saya udah pesen sama keluarga saya, langsung dikuburin aja, gak usah bakar. Saya bilang sama mereka, bakar jenazah kan mahal. Saya minta tolong sama kamu, kalau udah waktunya malam, tolong gali saya. Kubur saya ini tolong gali. Saya minta sama kamu, duit ini tolong beliin kafan, beliin kain putih, tolong saya, mandikan saya, kafani saya,
solatkan saya, kemudian kuburkan saya kembali di sini. Saya kepengen jenazah saya diperlakukan seperti jenazahnya orang Islam. Baik kalau begitu, kata laki-laki ini. Dia ambil duitnya, beliin sama dia kain kafan. Siap-siap. Meninggal si perempuan ini. Dia pergi ikutan nguburin jenazah, kasih tanda tuh kuburan, oh deketnya pohon ini udah. Malam harinya dipergiin tuh kuburan, yang memang masih basah itu. Lihat kanan kiri nggak ada orang, tengah malam dimulai tuh gali tuh kuburan. Ambil jenazahnya, ternyata jenazahnya udah pakai kain kafan. Heran dia, wah kok pakai kain kafan ini? Dibuka tuh jenazah, karena penasaran, takutnya bukan dia kan. Dibuka jenazahnya, ternyata beneran yang di dalam jenazah bukan perempuan itu, melainkan seorang laki-laki brewokan, ada tai lalatnya di bagian pipinya sebelah kiri dan seterusnya. Dilihat, loh kok ini bukan perempuan yang itu nih, kok ini udah berkafan ini. Dia kaget, dia juga panik. Akhirnya dia mikir, ya udah deh buat jadi penanda. Kain kafan itu kan beberapa potong gitu ya. Dia ikat lagi tuh jenazah, dimasukkan lagi ke situ, tapi kain kafan yang paling luar dibawa sama dia. Kuburin lagi tuh jenazah. Si kain kafan itu, kain kafannya si laki-laki ini nih, tahun itu kebetulan dia haji. Dia pergi haji, dibawa tuh kain kafan sama dia. Dibawa, pergi haji. Kain kafan, bukan kain kafannya perempuan itu, bukan. Kain kafan dari orang laki-laki yang ada di kuburan itu. Paham sampai sini? Dia tawaf, dia bawa tuh kain, dia sa'i, dia bawa tuh kain sambil dia mikir, ya Allah, saya ini pengen melaksanakan amanat dari teman saya perempuan itu, ya Allah. Saya udah nerima duitnya tapi saya nggak bisa jalanin amanatnya, ya Allah. Gimana cara saya ini mau melaksanakan amanat perempuan ini, ya Allah, kasih tahu saya petunjuknya, ya Allah. Dia kayak rentek aja hatinya, terbersit dalam pikirannya, pokoknya kemana-mana dia bawa tuh kain kafan itu. Satu hari, habis dia mengerjakan sholat sunnah di Mekah, dia didekati sama seorang pemuda. Pak, Bapak kemana-mana bawa kain ini, Pak, ini kain apa, Pak? Oh, ini kain kafan. Oh, Pak, jarang loh Pak yang pakai kain kafan ini. Tapi ini adalah kain kafan waktu saya nguburin bapak saya. Wah, jangan-jangan ini petunjuk. Bapak kamu meninggal kapan? Tanggal sekian, bulan sekian. Di hari yang sama dengan meninggalnya perempuan itu. Wah, bener lagi nih. Bapak kamu dimakamkan di mana? Di sini Pak, di Mekah, di Hajun, dekat pekuburannya Sayyidah Khadijah. Wah, jangan-jangan nih. Jangan-jangan apa, Pak? Dia bilang jadi begini. Dia pun cerita urusan temennya perempuan yang meninggal di India itu tadi, di sebuah kampung di India. Mengamanatkan dia uang untuk disolatkan, di kafan dan seterusnya. Wah, jangan-jangan ya Pak, yuk kita lihat kuburan bapak saya. Bapak kamu orangnya kayak apa? Tunggu dulu nih, saya bilang dulu aja ya, bapak kamu orangnya kayak apa? Ya silakan Pak. Bapak kamu ada jenggotnya di sini, ada tai lalatnya di sini. Itu dia bapak saya Pak. Kalau gitu mari kita lihat. Bu, maka digalilah kuburan bapaknya, dan ternyata yang ada di kuburan bapaknya di Mekah, di Hajun, adalah wanita yang meninggal dunia di India. Ya seneng dong.
Alhamdulillah saya bisa melaksanakan amanat teman saya ini. Dibeliin kain kafan di Mekah, habis itu dimandikan di Masjidil Haram, habis itu disolatkan bersama dengan jenazah-jenazah yang lain di Masjidil Haram, habis itu dikuburkan kembali di tempat yang tadi itu, yaitu di Hajun, di Ma'la. Teman-teman sekalian, di Mekah, kuburan Mekah, dekat dengan makamnya Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena hatinya cintanya kepada Sayyidah Khadijah, hatinya cintanya kepada Allah dan Rasulnya luar biasa besarnya. Maka meskipun dia tinggal di India, di kampung yang gak ada orang Islamnya, Allah pindahkan jenazahnya. Kamu hanya akan bersama dengan yang kamu cintai. Yang kesian tuh laki-laki, tinggal di Mekah, meninggal di Mekah, dimandikan, disolatkan di Mekah, dikuburin di Mekah, dipindahin sama Allah ke India, barengan sama orang-orang Hindu. Ibu-ibu saya sekalian, kenapa nih kayak begini nih? Aduh, kenapa bapak saya nih kayak begini, kesian, kata si anaknya. Kita tanya sama ibu saya, berangkat bareng-bareng, ketemu sama ibunya, diceritain ceritanya. Ibunya bilang, ya ampun, padahal cuman gitu doang, ya Allah serem bener, kata istrinya. Kenapa bu? Dia bilang, bapak kamu itu, mohon maaf nih ya, ini 17 tahun ke atas. Bapak kamu itu kalau habis berhubungan intim di masa-masa musim dingin, bapak kamu suka ngomong kayak gini, ya ampun males banget ya mandi, enak kayak jadi orang Hindu, kagak usah pakai mandi. Banyak tuh diantara mereka tuh yang kalau mandinya itu ada yang setahun sekali, ada yang 6 bulan sekali, apalagi kaum syik gitu ya, potong rambut gak boleh, mandi gak boleh gitu. Teman-teman sekalian, dia bilang enak nih ya yang jadi orang Hindu gak usah pakai mandi kalau habis beginian. Bu, dia bahkan tidak mengidolakan seseorang, dia hanya menganggap ajaran satu agama kayak buat dia itu lebih menarik daripada ajaran agama Islam. Segitunya Allah cemburu dicabut iman sebelum kematiannya, sehingga dia walaupun meninggal dunia dikuburin di pekuburannya orang Islam, enggak nanggung-nanggung, deket makamnya Sayyidah Khadijah, dipindahin sama Allah ke India hanya karena menganggap bahwa ajaran Hindu ada bagiannya yang lebih menarik buat dia daripada Islam. Hati-hati, hati-hati. Kamu hanya akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Maka pastikan, Bu, Kak, Dek, Nak, pastikan, ini kita masih punya sisa kehidupan yang gak tahu bertahan berapa lama. 10 tahunkah, 5 tahunkah, 3 tahunkah, 2 tahunkah, setahunkah, sebulankah, 2 minggukah, semiggukah, kita gak tahu. Tapi di sisa hidup yang kita punya, pastikan kamu mencinta, pastikan kamu mengerjakan apapun yang membuat kamu pantas diterima sama Allah, pantas diterima sama Nabi Muhammad. Biar saat datang ajal menjemput kamu enggak nyesel. Adik-adik yang belajar dek, bukan biar nanti saya jadi perempuan sukses, bisa jadi ustazah, diundang di mana-mana. Gak penting deh, gak penting. Saya kasih tahu, popularitas gak penting. Saya sampaikan perasaan saya kepadamu dek. Dengerin saya adik-adikku sayang. Kamu sebagai santri, saya santri. Saya senior kamu, dengerin saya.
Saya mentor kamu, dengerin saya. Saya santri. Dan saya dikenal banyak orang saat ini. Tapi kamu saya kasih tahu rasa hati saya. Andai di atas muka bumi ini saya nggak dikenal siapapun, tapi Nabi Muhammad kenal sama saya, cukup bagi saya. Andai di atas muka bumi ini saya nggak dimauin sama siapapun, saya nggak diterima sama siapapun, tapi saya tahu Nabi Muhammad menerima saya, atau kalau saya meninggal dunia Nabi Muhammad menerima saya, udah cukup buat saya. Tapi saya kasih tahu, andai seluruh orang di dunia ini kenal sama saya, tapi Nabi Muhammad tidak berkenan menerima saya, nggak ada artinya apa-apa. Ini semuanya buat saya, nggak ada artinya. Gak ada artinya. Kalau Allah gak nerima saya, Nabi Muhammad gak nerima saya, gak ada artinya apa-apa. Maka kamu belajar yang benar. Jangan punya niatan duniawi. Gak usah, dunia bentaran lagi kamu tinggalin. Tenang, tenang. Dunia kamu usahain, kamu gak usahain, yang tertulis rezeki bagi kamu pasti akan sampai padamu. Tenang, dunia mah gitu. Kamu mau, kamu nggak mau, kalau waktunya dikasih, kasih juga. Kamu udah usahain kayak apapun, kalau bukan rezekimu nggak akan sampai sama kamu. Itu urusan dunia mah kayak gitu deh. Tenang aja. Yang kamu perlu pikirin bukan dunia deh. Yang kamu perlu pikirin, apakah Allah nerima kamu apa enggak? Apakah Nabi Muhammad terima kamu apa enggak? Maka belajarlah karena Allah, hafalkan karena Allah, ibadah karena Allah, kamu baca kitab karena Allah, kamu mendengarkan kajian karena Allah. Demikian pula ibu-ibu, nenek-nenek, kakak-kakak, semua yang ada di sini. Andai pun orang seluruh dunia nggak mau sama kamu, kalau Allah dan Rasulnya mau sama kamu, cukup. Cukup, nggak apa-apa. Saat kamu merasa, tuh kan, bener ustazah kan, yang paling penting tuh istri yang diterima sama suaminya. Tapi ini suami saya kayak nggak ada cukup-cukupnya sama saya. Kalau kamu merasa begitu, udah nggak apa-apa. Saya kasih tahu, dunia mah bentaran, udah. Kamu jalanin taat sama suami kamu, yang sabar, jalanin aja hari demi hari, sambilan kamu nabung. Gimana caranya jadi hamba yang diterima sama Allah? Gimana caranya biar jadi umat yang diterima sama Nabi Muhammad? Kerjain sunnah-sunnahnya Nabi, tinggalin dosa-dosa, jangan tertarik sama yang haram, tertariklah sama Nabi Muhammad. Jangan kepengenan sama yang haram-haram, jangan tinggalin semua hal tersebut. Berusahalah buat jadi seseorang yang pantas diterima sama Nabi Muhammad. Senang kalau sampai di saat sakaratul maut kamu, Nabi Muhammad berkenan menerima kamu. Senang pastinya. Kalau di saat sakaratul maut, semua keluargamu nggak bisa bikin apa-apa, dokter-dokter udah nyerah, dokter-dokter udah bilang, mak keluarga kamu sudah tidak ada lagi yang dapat kami perbuat kepadanya. Tapi di saat itu, ketika malaikat mulai mencabut nyawa kamu, gimana rasanya? Kalau Allah ridho sama kamu, gimana rasanya? Kalau Nabi Muhammad berkenan menjemputmu, gimana rasanya? Kalau kamu dapat rahmatnya Allah, kamu dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Udah. Ambisi-ambisi dunia, kesenangan-kesenangan dunia, apapun yang sedang kamu pikirkan sampai bikin kamu habis-habisan untuk urusan-urusan dunia kamu tersebut,
Gak ada pentingnya, gak ada pentingnya. Yuk belajar buat jadi seorang hamba yang pantas diterima Allah. Yuk jadi umat yang pantas diterima sama Nabi Muhammad, insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ala hadhihi niyyah bikun niyyah salihah jami'ah syamilah. Kita juga doakan pondok pesantren Raufah ini biar tambah berkah, biar jadi tempat turun hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, biar bisa mengembalikan umat kepada Allah, mengembalikan umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar bisa jadi tempat turun hujan rahmatnya Allah dan dari tempat naiknya amal-amal saleh ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin saleh. Hajat-hajat kita semuanya, yang sakit mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, yang sulit semoga Allah Subhanahu wa taala angkat kesulitannya, yang hatinya sempit semoga Allah segera melapangkannya, dan kita semua semoga dosa-dosa kita Allah ampuni. Semoga Allah berkenan membimbing kita menjalani sisa kehidupan kita dengan cara yang terbaik. Apabila datang ajal menjemput kita, dimatikan kita dalam husnul khatimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah, bermatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal minbus wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik wa uzi'na syukra na'maik wa adikna barda afik wa halawata munajatik. Allahumma ma qadaita alaina min amrin fafadarin fil aql wad din. Allahumma ma qadaita lana min amrin faj'al akibatahu rasyada. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahul bainana wa baina tahaqquq bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma lana wala fina wala ma'ana syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki ajzalaha minal afiyah akmalaha minad dunya khairaha wa minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirah